Setelah menyusuri jalur dari tebing tinggi dan kota Siantar, berarti sekarang waktunya kita bertemu dengan daerah yang bernama Parapat. Episode kali ini kita akan mengelilingi Danau Toba dari atas sampai ke bawah. Keunikannya adalah ini pengalaman pertama naik bus medium long untuk menerjang ekstrimnya jalur Danau Toba dan sekitarnya. Kira-kira gimana ya rasanya dan apa bedanya dengan naik bus besar ketika meliuk-liuk di jalur yang dikenal dengan jalur legenda yang penuh cerita tentang pemuda bernama Toba yang bertemu dengan wanita cantik yang sebelumnya adalah ikan besar berwarna kuning. Dengan dunia itu hita namamu kepadan dengan manian bolo tungi kosiram. Jarak dari kota Medan ke Danau Toba kurang lebih ada 90 km jika ditempuh dengan jalur darat. Untuk kedepannya malah bisa lebih cepat karena adanya jalan tol Siantar Parapat yang kurang lebih sepanjang 39 km-an. Di episode kali ini kita akan menggambarkan perjalanan dari Siantar menuju ke Parapat. Dari awal jalurnya akan terus menanjak sampai nanti bertemu dengan pemandangan indah dari Danau Toba. Jadi bertemu banyak truk muatan atau kendaraan lain yang gak kuat nanjak sudah biasa di sini. Kita akan melewati rute Tiga Dolok, Pindok Bulu, dan Aek Nauli. Jalurnya banyak melewati jalur hutan, seperti hutan khusus Pondok Bulu, kemudian yang paling ekstrim adalah jalur hutan khusus Aek Nauli. Di dalam hutan Aek Nauli ada tempat konservasi dan wisata gajah Sumatera yang bisa kalian kunjungi kalau memang ingin mengeksplor wilayah Parapat dan sekitarnya. Namun karena kita sedang naik bus reguler, jadinya kita hanya akan melewatinya dan mungkin kedepannya di konten road trip kita akan mengeksplor wilayah Sumatera Utara untuk kedepannya. Kita akan terus ditemani pemandangan hutan pinus di kanan kiri dengan jalan yang tidak terlalu lebar. Meski bisa dibilang larinya santai, tapi di video ini membuktikan kita masih bisa melihat keindahan Danau Toba karena kesanggupan mencapai Toba di target sebelum gelap bisa dicapai. Padahal biasanya bus pangeran bisa masuk ke Toba sudah temaram dan hampir selalu bertemu gelap. Kita juga akan melihat tenaga dari Mercy OF917 ini ketika harus dihadapkan dengan jalur menanjak dalam durasi yang lama. Kira-kira lancar nggak ya perjalanan kali ini atau lebih banyak mengheningkan ciptanya ketika harus bertemu jalur ekstrim menanjak dari Danau Toba? Mengingat bus ini bisa dibilang masih di umur muda karena bus ini rilis ketika Corona melanda, kurang lebih ya tahun 2019 atau 2020-an. Yang membedakan dengan bus ALS yang pernah kita coba di rute Medan Padang atau Medan Jakarta yang sama-sama via Toba adalah bus pangeran ini tidak memakai rehat makan terlebih dahulu sebelum bertemu mualnya jalur Danau Toba. Jadi IMT saranin kalau mau nyoba bus pangeran ini perut kalian harus terisi terlebih dahulu agar tidak masuk angin maupun pusing ketika bertemu jalur meliuk-liuk dari Danau Toba. Mengingat bus pangeran ini rehat pertamanya yaitu setelah melewati Danau Toba. Cuman kalau perut dan usus kalian sudah terlatih kayak IMT ya nggak apa-apa nggak pakai makan. Ahai, tetap sambat, jangan semangat. Cinta palsu
Ada yang besar ya? Besar di sini. Bawa pulang satu, suruh ngambil kelapa di rumah. Beda ya sama kera yang buat ngambil kelapa itu? Kalau dulu kelapa, setelah kera enggak. Tapi susah bang asuhnya kalau udah besar bang. Orang kebanyakan dari kecil. Oh, dilatih itu ya? Iya. Dia tahu bau mana kelapa yang tua, yang muda. Iya. Cowok apa cewek kera yang buat ngambil kelapa itu? Keranya itu. Danau Toba antara sains dan legenda. Danau Toba merupakan danau vulkanik yang ada di Sumatera Utara. Salah satu yang menarik wisatawan berkunjung ke sini antara lain ya karena legenda terbentuknya kisah Danau Toba, yaitu antara pemuda bernama Toba dan ikan emas. Toba yang berniat memancing ikan untuk santapan ternyata tidak sengaja, malah ikan yang didapatnya malah berubah jadi wanita cantik. Dan dari situlah kisah Toba berlanjut dengan mempunyai keturunan yang bernama Samosir. Sayangnya keharmonisan kisahnya harus berubah karena Toba memaki-maki anaknya karena bekal yang seharusnya untuk dirinya malah dihabiskan anaknya ketika perjalanan mengantarkan makanan ke ayahnya. Sontak setelah mengatakan Samosir adalah anak ikan, langit pun berubah menjadi gelap dan hujan deras tak kunjung berhenti berhari-hari. Dan berkat hujan inilah Danau Toba bermula, dan di tengahnya terdapat pulau yang kita kenal dengan nama Samosir. Sedangkan sains berkata lain. Danau Toba terbentuk karena letusan gunung api purba sekitar 77.000 tahun silam yang membentuk danau kaldera ini. Gabungan antara proses vulkanik dan tektonik inilah yang menyebabkan bagian tengah gunung ambles sehingga membentuk cekungan berupa danau. Inilah danau indah yang mempunyai panjang 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman mencapai 500 meter. Menjadi danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Danau Toba juga merupakan rumah bagi dua kelompok suku yaitu Tomok dan Simanindo.
indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Lancar macet kurang. Ya. Kalau dari Padang Nyampe sini gelap. Apa pagi? subuh udah kelihatan berarti ya. Pemandangannya nggak kelihatan ya.